Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-hadisu, adapun hadis as-sabi'u yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, an Abdus Samad bin Mughaffal, dari Abdus Samad bin Mughaffal. Qala, berkata beliau, sami'tu, mendengar aku. Beliau pernah berkata, saya mendengar anna Wahb bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih itu yaqulu, berkata beliau, qara'tu, membaca aku pernah membaca fi akhir Zaburi Dauda, pada akhir kitab Zaburnya Nabi Daud alaihi salam, salasina 30, apanya, singkatannya takmim, satron, barisnya ada 30 baris kalimat yang pernah saya baca pada akhir kitab Zabur yang dulu diturunkan kepada Nabi Daud. Qala, yang berfirman Allah Ta'ala, di mana pada baris tersebut ada firman Allah dalam kitab Zabur tadi, ya Daud wa ai Daud, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Daud, bahasa Eropanya David, sama kayak Mikail, bahasa Arabnya Mikail, bahasa Eropanya Michael. Ini Jibril, bahasa Arabnya, bahasa Eropanya Gabriel. Ini bahasa Arab yang dijadiin Eropa. Ya Daud wa ai Nabi Daud, hal tadri, tahukah kamu, ayul mukmini, siapakah orang mukmin. Wahai Nabi Daud, tahu gak kamu siapa orang yang beriman, atau siapakah orang mukmin? Ahabu, yang lebih suka, ilayya, bagiku. Kata Allah, wahai Nabi Daud, tahu gak kamu orang mukmin, orang beriman yang paling aku suka bagi dia itu, an audila, untuk aku panjangkan, hayatahu, akan umur hidupnya. Allah berfirman, wahai Daud, tahu gak kamu orang yang beriman, orang mukmin yang aku sebenarnya pengen banget manjangin umurnya dia sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Qala, maka menjawab Nabi Daud, la, no, I don't know, saya nggak tahu ya Allah. Qala, maka berfirman Allah, siapa sih orang yang Allah tuh sebetulnya pengen panjangin umurnya, tapi gak jadi Allah panjangin umurnya, Allah bikin pendek. Berfirman Allah, itu alladzi, adalah orang, idza qala, yang ketika mengucap la ilaha illallah, akan lafaz la ilaha illallah. Orang yang apabila dia mengucap kalimat la ilaha illallah, kata Allah, yaqsya'ara, gemetar atau merinding, apa jilduhu, kulitnya, gemeteran saking takutnya pada Allah. Kalau kita kan kagak mengucap la ilaha illallah sambil cengangas cengeng. Warta dan gemetar pula, yang dia gemetar pula apa mafasiluhu, tulang sendinya. Jadi kalau dia mengucap la ilaha illallah atau mendengar la ilaha
serius, fokus. Ntar kalian tinggal bandingin sama kalian kalau lagi sholat gimana? Baca tahiyatul tuh, at-tahiyatul mubarakatus sholatu sampai di apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Fokus ya. Jadi kalau bisa ketika kita mengucap la ilaha illallah benar-benar fokus, benar-benar khusyuk. Nah ini yang kata Allah, orang yang dia mengucap lafaz la ilaha illallah gemeteran, merinding dia, saking redonya dia sama Allah, saking senangnya dia kepada Allah, saking takutnya dia kepada Allah. Jadi bercampur satu padu di dalam diri dia. Pak ini karena sesungguhnya aku, kata Allah, itu akrahu tidak suka, lahu baginya, bagi alladzi idza qala la ilaha illallah, orang yang mengucap la ilaha illallah, bidzalikal mauti, dengan kematian tersebut. Sebenarnya aku ini, kata Allah, gak suka kalau orang itu mati. Orang itu selalu memuji aku, kata Allah. Orang itu selalu bertauhid kepada aku, selalu mengucap lafaz tahlil, syahadat, kalimat-kalimat yang baik. Aku senang sama orang kayak gitu, kata Allah sebetulnya. Bentar-bentar astagfirullah, bentar-bentar masya Allah, bentar-bentar subhanallah, bentar-bentar la ilaha illallah. Gak kayak kita, bentar-bentar setan, bentar-bentar emo. Orang yang kayak begitu, dia selalu mengucap yang bagus, Allah sebetulnya gak mau buru-buru matiin dia. Kama yakrohu, seperti halnya tidak mau atau tidak suka siapa al-walidu, seorang bapak, liwaladihi, kepada anaknya. Sama seperti seorang bapak yang tidak mau anaknya meninggal gitu. Walakin akan tetapinya, labuda, tidak bisa tidak atau pasti, lahu baginya, minhu, darinya, maksudnya dari kematian. Tapi yang namanya mati ya tetap harus dijalanin sama orang yang hidup. Dan mati itu gak mengenal kata umur panjang atau umur pendek. Kalian masih muda nih, masih umur SMP, SMA, wah tenang aja, gue mau matinya lama. Duluan juga Pak Ustadz, so tau, sampai tahu kalian duluan ya kan, Pak Ustadz yang nyolatin. Makanya jangan sosokan itu, umur gak ada yang tahu. Ya ada. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, itu uridu, berkehendak aku tuh pengen an asarrohu, untuk menahannya, fi, daripada suatu tempat, siwa hadihid, dari selain di tempat ini. Kata Allah, karena yang aku pengen ini orang jangan sampai di tempat ini. Saya pengen asingin dulu, saya pengen pindahin dulu, kata Allah. Saya punya kehendak pengen pindahin ini orang dulu, karena saya gak berkehendak dia di tempat ini, maksudnya di alam dunia. Fa inna na'imaha, karena sesungguhnya berbagai nikmatnya, maksudnya nikmat di alam dunia. Na'imaha, karena sesungguhnya berbagai nikmatnya, maksudnya nikmat di alam dunia. Itu balaun, bala, musibah, bencana, boleh, ujian, boleh. Karena sesungguhnya nikmat yang ada di dalam dunia itu ya cuman ujian doang aja, musibah aja, bencana aja. Kalian punya HP, ujian. Kalian punya sepeda, ujian. Yang punya motor juga ujian. Itu yang disebut dengan bala. Sebut apa? Bala. Jadi bala itu bukan nyampah, bukan.
Bala aja loh, itu bukan. Orang Betawi bilang bala itu apa? Kalau orang Sunda bala-bala itu bakwan. Nah ini bukan bala gitu, maksudnya bala ujian musibah. Ya. Karena memang untuk menguji keimanan kita. Ya. Kalau di surat Tabarok tuh Al-Mulk ya, Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi kenapa Allah bikin hidup sama mati? Tujuannya liyabluwakum ayyukum, untuk mengetahui mana-mana di antara kalian ahsanu amala, yang amalnya, yang ibadahnya lebih bagus. Karena ada orang kaya, sama-sama kaya, dikasih ujian, yang satu ngucapnya alhamdulillah, yang satu ngucapnya setan. Ada orang kaya diuji, ya kan, anaknya sakit, dia tetap alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya ujian. Mudah-mudahan saya bisa sabar, mudah-mudahan bisa menjadi pengangkat dosa-dosa saya, jadi kafarat pelebur dosa-dosa saya. Tapi ada juga yang agak redo, agak ikhlas, anaknya sakit, setan. Allah, gua ngapain sih, gua kan gak bikin apa-apa, anak gua dibikin sakit. Ada yang kayak gitu. Orang miskin juga begitu ada. Dikasih ujian, dia alhamdulillah. Tapi di sisi lain ada juga orang miskin dikasih ujian bukan alhamdulillah, malah dia ngomong yang kagak bagus-bagus kayak tadi. Setan, sundel bolong, kuntilanak, kalajengking. Ini semuanya disebut. Nah itu jadi kita ketahuan kadar keimanan kita, kualitas keimanan kita ketahuan. Waroho'aha, dan kemakmurannya dunia itu syiddatun, bencana yang dahsyat. Kemakmuran yang kalian dapatkan itu sebetulnya bencana yang dahsyat. Ya, dulu Kosa sudah bilang cerita, kalian punya duit nih 1.000, masih berani taruh kantong, ya kan? 2.000 masih berani taruh kantong, 5.000 mulai takut, 10.000 pakai dompet, ya kan? Ini beda. Padahal jadi makmur kan. Ntar kalau kalian udah kerja, udah gede, bukan 10.000, 20.000 lagi duitnya, jutaan duitnya. Ada nggak di dompet tuh duit 1 juta, 2 juta? Nggak ada. Taruhnya di kolong bantal, kalau nggak ditaruh di bank. Kenapa? Karena takut dicolong, takut diambil orang, ya kan? Nah itu yang disebut dengan kemakmuran, itu sebetulnya bencana. Ntar kalau udah 1 miliar, wah itu rumah pakai satpam, saking takut dirampok, ya kan? Ya sebetulnya enakan kaya apa enakan miskin? Yang miskin ya gak enak juga sih. Ya, biasa aja. Miskin juga gak enak, apa-apa gak keturutan kan. Pengen punya sepeda gak keturutan, pengen punya HP baru gak keturutan. Ya setengah ya. Jadi pas pengen punya pas ada, tapi kaya banget juga gak enak kan. Itu kayak pejabat-pejabat, artis-artis, emang kalian lihat enak? Kagak enak. Kemana-mana ada yang minta foto, ya kan? Ada yang minta tanda tangan, nggak bisa sendirian. Belum lagi kita kalau ada orang iseng, misalnya ada yang jahat, nusuk gimana? Nusuk. Kalau kalian, siapa yang minta foto? Ya kan? Artis bukan. Minta tanda tangan nggak ada. Jadi aman, mau jalan kemana-mana aja kan? Sendirian bebas. Jadi ambil hikmahnya di situ. Ya. Wa fi hadan, di dalam dunia itu adun, ada musuh. Maksudnya musuh manusia siapa ya? Iblis. Layak lunakum, yang tidak akan membuat kecewa, khobalan, akan kerusakan. Yang maksudnya kalau andai kata kalian bekerja sama-sama iblis,
pasti nggak bakal kecewa. Iblis itu selalu menyenangkan gitu dalam membuat kerusakan. Ya jari yang mengalir. Nah setan itu, iblis itu mengalir minkum pada kalian, pada diri kita, kama jeridami, seperti mengalirnya darah. Jadi setan itu ya ada di dalam diri kita. Ngapain takut sama setan yang di luar? Kisah kita sendiri aja setan campur. Iya, di dalam diri kita ini ada iblisnya juga. Min ajli dzalika, oleh karena itulah atau karena hal tersebut, ajal tu, maka menyegerakan aku. Oleh sebab itulah kata Allah, makanya aku menyegerakan auliyai, akan para waliku, ilal jannati, untuk masuk ke surga. Jadi ya udah aku buru-buruin dia mati biar cepet-cepet menikmati nikmat ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Laula dalika, yang jika tidak karena hal tersebut, lama mata, tidak akan pernah mati. Siapa Adamun, Nabi Adam, wa waladuhu, dan anak keturunannya Adam, hatta yunfahu, sehingga ditiupnya, fisuri, pada sangkakala. Yang mana kalau seandainya itu tidak terjadi karena kejadian tersebut, ya aku tentunya kata Allah pasti akan bikin Adam itu lama hidupnya. Jadi kita ada, Nabi Adam masih ada. Wah, ini bapak moyang kita nih. Ya ternyata kan enggak, Nabi Adam dimeninggalin sama Allah. Ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad semuanya diwafatin sama Allah. Ya kecuali Nabi Idris langsung diangkat ke surga ya. Begitu juga dengan Nabi Isa, yang nanti Nabi Isa dikembalikan ke dunia pas menjelang kiamat untuk melawan siapa? Dajjal. Qauluhu, adapun firman-Nya Allah, lafaz yang la ya'lunakum khobalan, ya tidak akan membuat kecewa si iblis. Maksudnya apa? Maksudnya itulah yaqsiruna, tidak akan gagal mereka. Maksudnya gak membuat kecewa karena iblis itu kalau udah bisikin orang banyakkan berhasilnya daripada gagalnya. Apalagi kalau orang bodoh, orang awam, oon, teh oleh-oleh itu gak akan gagal. Tapi kalau yang berilmu insya Allah enggak. Kalau yang pintar, yang ngaji insya Allah enggak. Dipasa di umurihim, pada kerusakan berbagai urusan mereka atau berbagai perkara mereka. Wal khobalu, dan adapun makna lafaz khobal, nah itu kan tadi atas ada tuh khobalan, itu al-fasadu, maknanya kerusakan. Karena ada juga khobal itu nama berhala ya, tapi di sini maksudnya adalah kerusakan. Wa bi adal isnadi, dan adapun dengan sanad ini, riwayatun, ada suatu riwayat, ada satu kisah, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah, Allahumma sholli. Qala, bersabda siapa? Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Man adapun siapa orang atau barang siapa, man adapun siapa orang atau barang siapa, jangan ditambahinnya nanti jadi barangnya siapa. Barang siapa aja jangan ditambahinnya, nanti jadi barangnya siapa. Man adapun siapa orang atau barang siapa, qala yang mengucap dia la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wa maddaha dan memanjangkannya. Siapa orang yang dia mengucap lafaz la ilaha illallah lalu memanjangkannya. Nah, kalian kalau suka ikut sholat sama Pak Ustadz tuh kan, atau zikiran sama Pak Ustadz suka Pak Ustadz panjangin tuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Ya ada yang cepat juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nah, ini beda. Nah, kalau kita panjangin lafaz la ilaha illallah, hutimat maka dilebur, dihapus lahu baginya. Apa yang dihapus? Apa yang dilebur? Apa arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa, minal kabairi termasuk dosa besar. Tuh. Dihapus 4.000 dosa yang kita punya, termasuk di dalamnya dosa besar. Apa dosa besar kemarin? Yang pertama yang paling gede musyrik. Musyrik dulu, baru murtad. Terus apa lagi? Durhaka sama orang tua, membunuh, berzina. Kalau mengatakannya siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, wa urida dan diriwayatkan fi majlisi tafsiril Qur'ani, pada majlisnya pengajiannya kitab tafsir Qur'annya, li Syaikhil al-Imam Az-Zahidi, Syekh al-Imam Az-Zahid. Zahid itu orang yang zuhud ya. Ya'qub al-Kisai, yaitu Imam al-Kisai rahimahullahu ta'ala, rahimahu semoga Allah merahmatinya. Dalam majlis tersebut yang diasuh oleh Al-Imam Al-Kisai dikatakan inna Hazim bin Walidi, sesungguhnya Imam Hazim bin Walid itu maradun, sedang sakit. Seorang imam besar, imam Quran juga, namanya Imam Hazim bin Walid. Itu beliau pernah sakit. Fa'ata maka datanglah dia tobiban kepada dokter, tabib, dokter, ahli medis. Akhirnya dia datang karena murid-muridnya nyuruh, udah guru, syekh, imam, ustaz, datang aja ke tabib, datang ke dokter. Fa'akhoda maka memegang dia, maka si tabib itu kemudian memegang. Nabdahu akan denyut jantungnya, dipegang denyut jantungnya. Kalau sekarang udah ada detektor ya, tinggal ditempelin. Kalau zaman dulu kan masih dipegang. Olah maka berkata si tabib, si dokter, dia ngomong, laisa fihi, tidak ada di dalamnya apa ilatun, penyakit. Ini orang kagak sakit, walakin tetapinya as'aluhu, coba tanyakan kalian padanya. Tapi coba kalian tanyain pada dia,
an halihi tentang keadaannya. Coba kalian tanyain tentang keadaannya sama dia sendiri. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu a'lamu lebih mengetahui bisya'nihi dengan keadaannya. Karena sesungguhnya orang itu biasanya lebih tahu keadaannya sendiri, lagi enak badan apa enggak, lagi sensi apa enggak. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya pada beliau, yaitu Imam Hazim bin Walid. Ditanya, kamu sakit enggak guru? Qala, maka menjawab beliau, laisa fi nafsi, tidaklah ada di dalam diriku apa ilatun penyakit. Gak ada di dalam diri saya, gak ada penyakit. Wa ilati, adapun penyakitku itu al khaufu, rasa takut, minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, al-azizi yang maha mulia, al-wahhabi yang maha pemberi. Penyantun atau pemberi juga boleh. Rasa sakit saya itu ya karena saya takut kepada Allah yang maha mulia, maha pemberi. Wa khauful aradi, dan adapun rasa takut penampakan, maksudnya penampakan akhirat. Nanti di akhirat saya kayak gimana, makanya saya sakit. Wal hisabi, dan hisab, takut pada perhitungan. Saya suka ngomongin orang, suka ngejelekin orang, nanti banyakan mana salah saya apa dosa saya. Wa khaufu zawalil imani, dan rasa takut kehilangan iman. Nanti saya pas meninggal masih beriman gak pada Allah? Jangan-jangan saya musyrik, jangan-jangan saya murtad karena ada cowok cakep ganteng, ya kan? Saya kawin sama dia, atau agamanya bukan Islam. Waduh, mana udah terlanjur masuk agama dia. Yang laki juga begitu, ya kan? Kawin sama perempuan yang bukan agama Islam, dikasih duit, waduh, hilang imannya udah. Wa asiru, dan jadilah aku itu mustahiqon, layak atau berhak, sehingga nanti aku jadi orang atau orang yang layak atau orang yang berhak lil azabi, untuk diazab, sehingga saya pantas untuk diazab. Makanya saya sakit mikirin gituan. Kalau kalian kan nggak pernah mikirin gituan, ngaji aja masih ngobrol, ngaji aja masih bercanda, boro-boro mikirin kayak gituan. Fatuba, maka beruntunglah, fatuba, maka beruntunglah, liman, bagi orang, karena yang adanya dia, apa khurujuhu, keluarnya dia, anid dunia, dari dunia, bil imani, dengan membawa iman. Waduh, sungguh beruntung orang yang keluar dari dunia, maksudnya meninggal, dia meninggal dalam keadaan membawa iman. Wa masiru, dan adapun tujuan dia, ilal jinani, ke surga-surga, dan tujuannya adalah tidak lain ke dalam surga. Wa hukiya, dan diikayatkan, an Abi Bakr bin Abdillah al-Muzanni, dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanni rahmatullahi alaihi. Qala, berkata beliau, inna malikan, sesungguhnya dahulu ada seorang raja,
Dulu pernah ada seorang raja, minal muluki, dari berbagai raja, karena yang ada itu mutamaradan murtad, yang mana raja tersebut murtad ala rabbihi ta'ala, atas menyembah Tuhannya Allah ta'ala, nggak mau lagi dia nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Faghazahu, maka memerangi dia siapa? Al muslimuna, orang-orang Islam. Akhirnya orang-orang Islam musuhin dia, merangin dia. Raja kok malah murtad, bukannya memberi contoh ya, bukannya ngasih pedoman buat orang ya, sama aja anak SMP kok males ngaji, bukannya yang bener yang serius ngajinya. Masa udah SMP masih males ngaji gitu, ibaratnya SD juga gitu, udah kelas 6 kok ngaji asal-asalan, suruh hafalan gak bisa. Enggak, ini misalnya nah, iya bener. Fa'akhadhu, lalu mereka menangkapnya, raja ditangkap, saliman, halnya dalam keadaan selamat, ditangkap dalam keadaan selamat. Faqalu, maka berkata mereka, siapa yang berkata? Orang yang nangkap, al muslimuna rujuknya. Mereka ngomong, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa, atau dengan apa nih, naqtuluhu, kita hukum dia, litamridihi, sebab murtadnya dia, ala rabbihi ta'ala, kepada Tuhannya, maksudnya Allah ta'ala. Ini kita pakai hukuman apa nih biar dia jerah, dia nggak mau kembali pada Allah. Fajtama'a, maka sepakat apa, ra'yuhum, pendapat atau pandangan mereka, ala ayaj'aluhu, untuk memasukkannya, fi kumkumin, di sebuah wadah atau sebuah ember, azimin, yang besar. Kalau bahasa kita mah gentong ya, tahu nggak gentong? Gentong tahu nggak? Yang gede itu, yang buat naruh air. Nah, orang ini dimasukin ke situ, nah itu namanya kumkum. Nah, orang itu kemudian ditaruh di situ. Wasadu, dan menutup rapat mereka, sama mereka ditutup rapat. Roksahu, akan kepalanya, tutup gentongnya ditutup sama dia, ditutup rapat. Mau bayangin aja, orang dimasukin ke gentong. Ya ada airnya dikit doang, airnya dikit, nggak penuh-penuh amat, jadi nggak kelelep nggak. Wa auqadu, dan membakar mereka. Terus mereka membakar tahtahu, di bawahnya dia, apa, annaru, api, dikasih di bawahnya api. Walama wajada, maka tatkala dia merasakan hararatan nari, akan panasnya api. Emang awal-awal kagak panas sih, lama-lama panas juga. Walaupun kalau gentong zaman dulu dari batu ya, kalau sekarang kan ada yang dari plastik. Kok resek-resek nih, kayak panas-panas nih ya, badan saya, pantat saya kok panas nih. Oh, orang di bawahnya dikasih api. Ja'ala, maka melakukan dia, yunadi, memanggil dia, alihatahu, akan Tuhan dia, allati abadahum, yang dia sembah mereka, min dunillahi, selain Allah. Akhirnya dia kemudian memanggil Tuhan-Tuhan dia yang dia sembah selain Allah itu. Apa panggilannya? Ya Lata, wahai Lata, nama berhala ya. Nah, meter kalau kalian punya anak jangan dinamain Lata, jangan. Itu nama berhala.
Wahai Lata, kholisni, selamatkanlah aku, atau bebaskanlah aku juga boleh. Ya Habal, wahai Habal, atau Hubal juga boleh. Kholisni, selamatkanlah aku, atau bebaskanlah aku. Ini saya mati nih lama-lama nih di dalam tempayan, di dalam gentong. Ya, kalau Kaifah sih enak ngepres sama gentong sama Nabila. Nah, ini kan saya kurus. Ya Uzza, wahai Uzza, sama nama berhala. Kholisni, selamatkanlah atau bebaskanlah aku, mimma, dari sesuatu, ana, yang adapun aku itu fihi, di dalamnya. Ya Habal, wahai Habal, atau Hubal juga boleh. Wahai berhalaku, ya, berhala itu ya sesuatu yang kita agung-agungkan, yang kita sembah-sembah. Kalian punya duit, kok seneng banget sama duit? Yo, berarti berhala kalian tuh duit. Wis, duit nih, gocap, gocap. Nah, itu jadi berhala tuh. Motor, yang punya motor, wis motor gue nih. Kuntu, adapun dahulu aku, dulu itu aku, kata si raja ini, itu amsahu, selalu aku basuh, roksaka, akan kepalamu. Dulu tuh kamu patung saya usap-usap, saya elus-elus, saya basuh-basuh pakai air. Wa khodim tuka, dan aku layani kamu, aku layanin kamu. Di depan saya kasih sesajen, kasih daun, kasih kemenyan, kasih rokok sebatang. Ya, kalau ada Indomie saya kasih Indomie. Kaza wa kaza, begini begitu. Ya, kaza wa kaza pokoknya begini begitu, begini begitu, maksudnya yang nganu-nganu gitu. Ya, pokoknya diceritain lah. Sanatan, tahunan, maksudnya udah beberapa tahun. Fakullama, maka saat dia meminta perlindungan, ilaihim, kepada mereka. Pas si raja ini minta perlindungan pada Tuhan-Tuhan dia, ya, Hubal, Habal, Lata, Uzza, maka tazidu, bertambahlah apa hararatun nari, panasnya api. Tuh, bukannya malah dingin, malah panas. Waduh, tambah panas sih. Waduh. Falamma alima, maka tatkala dia mengetahui, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, ya maksudnya tadi tuh Lata, Hubal, Uzza, itu laisu yagnuna, tidak bisa memenuhi mereka. Mereka nggak bisa memenuhi, mereka nggak bisa mengabulkan anhu, kepadanya. Maksudnya nggak bisa memenuhi permintaan dia. Fa'aisa, maka dia pun berpaling. Akhirnya dia berpaling, minhum, dari mereka. Waroja'a, dan kembali taubat ilallah ta'ala, pada Allah ta'ala. Wanada, lalu berserulah dia, ya berdoa, fil kumkumi, di dalam kumkum, di dalam gentong, di dalam tempayan. Nah, ketika dia memanggil nama Tuhan-Tuhannya, ya Lata, ya Uzza, ya kan, apinya makin panas. Maka kemudian dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Ba'atha, maka mengutus siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Maka Allah kemudian mengutus ghaitan, akan hujan. Pas dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tolong sama Allah, maka tiba-tiba hujan. Minas samai, dari langit, ala tilkan nari, kepada api
tersebut, langsung menghujani api tersebut. Fa'atfaha, maka lalu mematikan api tersebut. Lalu hujan kemudian mematikan api tersebut, yang membakar di bawah gentongnya si raja yang sebelumnya tadi itu murtad. Nah, sekarang apinya udah mati nih, tapi kan tutupnya kagak bisa dibuka. Mau buka siapa? Nabilah. Wa ba'atha, maka mengutus lagi Allah rihan akan angin, kirim angin. Wa amalat, lalu membawa angin tadi al-kumkuma, akan kumkum, tempayan atau gentong, ila samai, ke langit juga. Mental tiba-tiba tuh, apinya mati, gentongnya mental. Waja'ala, maka menjadilah dia yatajajala, mengapung atau mengawang. Kalau mengapung mah di air, mengawang. Bainas samai, antara langit, wal ardi, dan bumi. Melayang lah kalau bahasa kita. Wahwa, adapun dia si raja, si Malik itu yang ulu mengucapkan, dia terus aja ngucapin la ilaha illallah, akan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saking takutnya dia, gentong yang dia di dalamnya terbang. Terus dia ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Takut lah, jatuh mati gitu. Ini kan. Hatta ghoba, sehingga tidak terlihat, anil basori, dari pandangan mata. Sampai nggak kelihatan sama mata orang-orang yang membakar dia. Loh, kemana tuh orang? Oke, cari. Usah udah ke bawah ke angkasa, ke langit. Nah, dijatuh di mana itu? Gentong, tempayan tadi. Di pasar Jangkrik atau di pasar Enjo? Summa alqathu, kemudian terbawa atau membuat bertemu dia apa arihu, angin. Akhirnya angin itu membuat tempayan yang berisi raja yang tadi murtad itu bertemu baina qaumin, di antara atau di tengah-tengah kaum. Ada satu kaum dia jatuh di situ. La ya'rifuna, yang mereka tidak mengenal Allah, akan Allah. Yang mana mereka ini nggak mengenal Allah, jatuh di situ. Fa'akhaduhu, maka mereka mengambilnya. Maka dipegang tuh sama orang-orang. Ini apaan nih? Jangan-jangan harta karun. Ya kan, ada tempayan, ada gentong di sini. Maka wafatahu, lalu mereka membukanya. Pas dibuka, tahu-tahu ada raja, ada orang, ada manusia. Sangkain duit, pas dibuka, tahu-tahu orang, kena prank dia. Wa akhraju, lalu mereka mengeluarkannya. Akhirnya dikeluarin tuh orang. Minal kumkumi, dari gentong, dari tempayan. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang tadi, kaum tadi, lahu, kepadanya, kepada si Malik, si raja. Man anta, man siapakah, anta, engkau, siapa kamu ini? What is your name? Wa ma qisatuka, wa ma, dan apakah atau bagaimana qisatuka, kisahmu. Gimana kejadiannya kok kamu bisa sampai sini? Tempat ini dalam keadaan di dalam
gentong tempayan. Qala maka dia pun berkata atau menjawab si raja ini, ana adapun aku itu malikun raja, saya ini raja sebenarnya, di maudiin kada pada tempat begini, tempat yang seperti itu, jadi nggak tahu di mana berada tempat nganu, ya si nganu. Fa'akhbarahu maka dia pun menceritakan mereka. Maka si raja tadi menceritakan, saya ini dulu kafir, murtad, saya dimusuhin sama rakyat saya, akhirnya saya dihukum sama mereka, begini begitu, terus diceritain. Anjisotihi dari kisah dia, wahalihi dan keadaan dia. Kisahnya diceritain, keadaannya diceritain. Setelah menceritakan itu, orang-orang kaum tersebut kaget. Wa aslimu lalu masuk Islamlah mereka. Akhirnya penduduk kaum tersebut, ya, tempat yang tadi nggak mengenal Allah, setelah diceritain kisah si raja ini, mereka masuk Islam jami'an semuanya.